tancap gas, Ya. kemudian berlari cepat, Ya. ya kan? Mm-mm. Nah, ini kemudian ditangkap oleh publik barangkali Ya, ya. yang menganggap ini terlalu terburu-buru. Ada salah satu temuan bahwa ternyata kekayaan negara kita ini hanya dinikmati oleh segelintir, hanya 1% kelompok yang menikmati. Kita bisa melihat bagaimana kemudian masyarakat ini diajak terlibat aktif dalam proses pembangunan ini. Bapak Prabowo ini tidak begitu memperhatikan pendidikan, justru mengesampingkan pendidikan ketimbang kemudian program-program yang ya tadi itu sifatnya hanya sekedar menghambur-hamburkan uang, Ya, gitu kan? itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, bersama lagi dengan saya, Rafli Raihan Al-Hajri, dalam program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan, yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Pemirsa ABTV, seperti yang kita dengar, hiruk pikuk pro kontra terhadap kebijakan pemerintah saat ini, saya menjadi teringat salah satu gagasan besar Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu The Big Push Strategy, strategi dorongan besar. Strategi yang memaksa publik untuk terus bergerak dan adaptif terhadap perubahan dan tuntutan zaman untuk lompatan yang jauh lebih besar dari sekedar program 5 tahunan. Bukan tentang bantuan langsung tunai yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Bukan pula tentang program bantuan sembako yang tak cukup makan sebulan. Lalu, bagaimanakah konsep The Big Push Strategy itu? Marilah kita bahas dalam tema Publik Terguncang. Bukti The Big Push Strategy Bapak Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tentu saya tidak sendiri. Di sini saya telah ditemani oleh seorang tokoh pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, Bapak Haji Chusni Mubarok, SHMMMH. Halo, apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik Mas Rafli. Selamat sore pemirsa BTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat dari bajunya, energi, aura yang ingin dipancarkan adalah aura optimisme. Warna putih gitu ya. Optimis. Seperti yang kita singgung tadi di awal, Pak. Kalau kita ngomongin optimisme, hari ini kita melihat satu fenomena. Di mana publik begitu terguncang. Tidak hanya dari kalangan akademisi. Profesor-profesor, bahkan di tingkat mahasiswa, Pak. Mahasiswa sangat menyorot berbagai macam kebijakan presiden. Bahkan rakyat-rakyat yang berada di bawah, yang berada di desa, mereka sangat menyorot betul, mengamati bagaimana kemudian program presiden ini sangat bersinggungan langsung dengan mereka. Yang mungkin selama ini kita selalu bertanya, apakah pemerintah ini hanya fokus pada pembangunan fisik, gitu kan? Dan hari ini kemudian Bapak Prabowo dengan program yang ya boleh kita bilang ini out of the box, mungkin hampir tidak pernah terpikirkan dalam sejarah bangsa kita, gitu kan? Ini begitu membuat publik menjadi shock. Kalau saya melihatnya sih, kalau bahasa saya terkejut, gitu. Nah, bagaimana kemudian Bapak melihat fenomena ini dan apakah ini justru nuansanya positif atau negatif, Pak? Oke, silakan. Terima kasih Mas Rafli. Kalau ngomong strategi dorongan besar, Big Push strategi, ini kan berangkat dari kerisauan tokoh bangsa yang hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, yang kemudian menemukan dari kajian-kajian bersama para tokoh, sahabat, profesional yang berkompeten di bidangnya, bahwa kita ini sebenarnya adalah negara yang kaya raya. Bahwa sumber daya alam kita ini melimpah. Tapi kenapa kok rakyatnya miskin?
Betul. Maka kemudian Pak Prabowo membuat formulasi strategi dorongan besar ini yang kuncinya adalah masif, serentak, dan cepat. Maka wajar kalau muncul kontraksi, muncul kaget, terkejut, kegaduhan, dan sebagainya, ini hal yang wajar. Karena memang strategi dorongan besar ini yang sifatnya tadi itu masif, serentak, dan cepat. Ini memaksa kita untuk berlari kencang. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari Stagnansi. Ya, keluar dari zona nyaman yang memang selama ini ya karena kita ini bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang melimpah, ya kadang-kadang ini membuat kita ini terbuai, membuat kita ini tidak bisa tough gitu. Ternina bubukkan. Sehingga ya faktanya kemudian kita tertinggal jauh dengan negara-negara yang lain. Maka untuk mengejar ketertinggalan inilah Pak Prabowo dengan visinya, dengan strateginya, ini kemudian mencetuskan strategi dorongan besar yang kalau Mas Rafli mencermati di awal beliau dilantik dan kemudian memimpin bangsa dan negara ini, langsung tancap gas. Betul. Langsung ngomong ketahanan pangan, swasembada pangan, menuju ke kedaulatan pangan. Setelah itu intervensi gizi, setelah itu pembangunan ekonomi kerakyatan. Bagaimana kemudian pembangunan ekonomi ini dilaksanakan di desa-desa, di kampung-kampung nelayan. Bagaimana kemudian temuan selama ini yang oleh Pak Prabowo sering kali disampaikan, mengalir keluarnya kekayaan negara, hari ini dengan program-program beliau, dengan konsistensi dan visi beliau, kekayaan negara ini dialirkan, diputar di desa-desa. Mengalirnya ke desa kekayaan negara, kira-kira gitu. Ya. Kalau dulu kekayaan keluar semua. Nah, tentunya ini tidak bisa kita menjalankan dan mencapai titik ini dengan gradual, parsial, atau menunggu ini, menunggu itu, menunggu ini, menunggu itu, karena faktanya ya memang secara konstitusi jabatan ini 5 tahun di periode pertama ini, ya kan? Nah, di situ Pak Prabowo kemudian menghitung, maka kita butuh berlari cepat. Ya, program-program prioritas ini, strategi dorongan besar ini kemudian menuntut itu tadi, dia harus cepat, masif, serentak, berani, dan terukur. Ya. Nah, karena ini Pak, betul. Kita stop di situ dulu. Kata terukur ini tadi. Ada beberapa kata yang tadi saya highlight. Tancap gas, kemudian berlari cepat, ya kan? Nah, ini kemudian ditangkap oleh sebagian publik barangkali yang menganggap ini terlalu terburu-buru atau kurang matang. Nah, tapi kemudian tadi Pak Husni mengatakan ada kata terukur di akhir tadi. Itu menarik. Saya ingin tahu bagaimana kemudian ukuran dari Presiden Prabowo ini dalam segala programnya yang komprehensif dilakukan dalam waktu yang simultan kira-kira. Nah, supaya kemudian ini dipahami oleh publik, ya ini waktunya kita bergerak hari ini, bukan justru rasan-rasan kira-kira gitu. Betul. Jadi Mas Rafli, kecepatan kemudian dilaksanakan secara serentak dan masif ini bukan tentang gerusa-gerusu, ini justru adalah konsistensi perjuangan dari Pak Prabowo. Kalau kita cermat sebenarnya kita bisa flashback dan saya kira jejak digital banyak sekali itu. Bagaimana Pak Prabowo bersama dengan Partai Gerindra berkontestasi pemilu mulai tahun 2009. Kebetulan saya terlibat aktif dalam proses itu beliau sudah ngomong tentang gagasan-gagasan ini. Beliau sudah ngomong tentang bagaimana kita ini negara dengan sumber daya alam yang melimpah tapi rakyat kita miskin. Maka kita menilai bahwa di situ ada kesalahan pengelolaan negara. Ya kan? Kemudian agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita, maka butuh strategi dorongan besar. Ya tentunya ngomong tentang strategi dorongan besar yang cepat, serentak, dan masif ini dengan sangat terukur.
dengan sangat terukur bagaimana? Yaitu tadi, ini bentuk konsistensi sebenarnya. Oke. Bukan Pak Prabowo jadi kemudian ngomong, kemudian jadi kebijakan. Oke. Ini adalah visi yang selalu diusung Pak Prabowo, mulai dari beliau tampil di kontestasi pemilu bersama dengan Partai Gerindra, ya. Bahkan jauh sebelum itu. Artinya bukan ide kemarin sore kira-kira Bukan gitu. ide kemarin sore. Kalau kita track ke belakang lagi, saat beliau aktif di militer, bagaimana rekam jejak beliau terhadap pembangunan dengan pendekatan human capital ini, ngomong tentang gizi, ngomong tentang pendidikan, ngomong tentang kesehatan, ini bisa ditanya. Ya. Di pasukan-pasukan yang pernah menjadi satu kesatuan dengan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizinya, bagaimana pendidikannya, dan bagaimana kesehatannya. Maka ada unen-unen. Pak Prabowo ini kok seneng nyekolahno orang gitu. Ya. Saya termasuk salah satu yang disekolahkan oleh beliau. Oh iya. Saya merasakan, Tahun berapa itu, Pak? Saya 2009 itu magister manajemen disekolahkan beliau. Terakhir kemarin magister hukum juga disekolahkan beliau. Oke. Gitu. Maka itu tadi terkenal Pak Prabowo ini seneng nyekolahkan orang. Ini satu kesatuan dengan tadi itu pembangunan dengan pendekatan human capital tadi. Bagaimana kemudian gizi, pendidikan, dan kesehatan ini menjadi satu kesatuan yang harus kemudian dibangun berjalan seiringan dengan pembangunan infrastruktur. Jadi sumber daya manusianya disiapkan, infrastrukturnya disiapkan, sehingga diharapkan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga kita bisa segera memotong rantai kemiskinan ekstrim, Ya. meningkatkan daya beli. Kemudian di hal-hal yang ini sifatnya fundamental sebagai bangsa yang berdaulat, ya kita bisa segera daulat pangan, daulat energi, agar kita benar-benar merdeka 100%, berdaulat tanpa tergantung dengan negara lain. Dan itu Ya. membantah kritik publik ya Pak ya, yang banyak mengatakan bahwa Bapak Prabowo ini tidak begitu memperhatikan pendidikan, justru mengesampingkan pendidikan ketimbang kemudian program-program yang ya tadi itu sifatnya hanya sekedar menghambur-hamburkan uang Ya, gitu kan. itu tadi. Ya. Jadi strategi dorongan besar tadi yang saya sampaikan Pak Rafli, kita tidak bisa melihat Pak Prabowo hanya dari satu perspektif. Ya. Big push strategi ini kemudian itu pendidikan jalan, sekolah rakyat, Ya. sekolah Garuda, sekolah Taruna Nusantara yang sekarang dikembangkan, yang dulu hanya ada di Magelang, sekarang ada di Malang, nanti ada di Minahasa, kemudian ada di Jawa Barat, kemudian beasiswa, dan kemudian bagaimana di Unhan ini dibuka lebih luas lagi, khususnya untuk jurusan-jurusan yang STEM ini. Nah, ini adalah concern Pak Prabowo di bidang pendidikan. Ya. Nah, bagaimana kemudian dengan gizi? Kita sering mendengar, tadi Pak Raffi menyampaikan tentang makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian tentang kesehatan? Ini jelas. Berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan bahwa tidak boleh ada jalan yang rusak, tidak boleh ada jembatan yang rusak menuju ke sekolah dan ke rumah sakit, menuju ke sarana pendidikan dan sarana kesehatan. Ini adalah concern Pak Prabowo yang memandang sangat pentingnya human capital ini, sangat pentingnya pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga untuk kemudian menjadi satu kesatuan dari arus besar strategi dorongan besar ini, semuanya disiapkan secara serentak, secara masif, dan secara cepat, dan tentunya terukur. Ya. Maka memang bahwa di awal terjadi kontraksi, masyarakat kaget, ini tidak menjadi masalah. Kalaupun ada kritik, fine, tapi harus membangun. Ya, kritik tapi harus membangun. Tidak boleh kritik ini kemudian sudah didasari kebencian, nggak selesai kita. Betul. Ya kan? Jadi kritiknya harus membangun. Bahwa kemudian program-program prioritas ini semuanya sempurna, ya tidak. Ini program baik yang sedang terus disempurnakan, tata kelolanya sedang disempurnakan, pelaksanaannya dan sebagainya. Nah, kritik-kritik itu seharusnya menopang, menutup kekurangan-kekurangan di sini. Ya. Tidak kemudian mendegradasi, tidak kemudian ada personal room, ya kan? Tidak boleh ada personal feeling, kemudian karena benci dengan Pak Prabowo, kemudian
Oh ya Pak Prabowo di apalah narasi-narasi itu digulingkan atau apa. Ini kan nggak menyelesaikan masalah. Iya kan? Ongkos sosialnya mahal. Hari ini kita membuktikan, pemerintah membuktikan, Presiden Prabowo membuktikan, dan kita rakyat merasakan bagaimana stabilitas ekonomi kita, stabilitas pangan kita di tengah situasi geopolitik internasional yang tidak stabil. Perang, Pak Rafli, ya, bersamaan dengan kita melaksanakan puasa Ramadan dan hari raya. Anda bisa merasakan? Ya. BBM aman. Hampir semua sektor kita tidak terganggu secara signifikan. Tidak terganggu secara signifikan. Tiket, BBM, harga bahan pokok, rame lebaran kemarin. Ini kan salah satu indikasi sederhana bagaimana kemudian ya program-program prioritas dalam strategi dorongan besar ini ya efektif dan berdampak. Bahwa dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan. Tugas kita sebagai anak bangsa, apalagi teman-teman yang katanya profesor, ahli, punya kemampuan, punya jaringan, punya kekuatan, ya ayo bareng-bareng. Betul. Iya kan? Pak Rafli, kita ini diwarisi oleh para founding father kita diwarisi oleh Bung Karno, nilai-nilai dan semangat gotong royong. Betul. Ini yang harus kita jalankan hari ini. Itu Pak, kadang yang saya heran, saya baru pertama kali melihat seorang Presiden Republik Indonesia menghadirkan wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis yang dianggap kritis selama ini terhadap pemerintah. Mereka duduk bersama, bahkan berjam-jam. Gitu. Biasanya kalau kita selama ini menganggap bahwa Presiden ini susah ditemui, atau bahkan ketika ketemu hanya 15 menit, 10 menit, begitu kan, ini berjam-jam untuk kemudian berdiskusi tentang permasalahan negara. Secara terbuka. Secara terbuka. Disiarkan dan ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Bahkan juga berkali-kali Presiden itu melakukan komunikasi pertemuan secara formal dengan para profesor, pimpinan-pimpinan universitas. Tapi yang terjadi justru adalah yang muncul di publik. Saya tidak mengatakan semuanya. Yang muncul di publik adalah narasi-narasi yang destruktif. Yang justru itu muncul dari seorang pakar, profesor begitu. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Apa-apa yang salah? Ya, sebenarnya narasi destruktif ini lahir dari kelompok kecil tapi punya panggung gitu aja. Yang mayoritas masalahnya diam atau memang belum punya panggung untuk itu. Kalau kemudian Presiden ini ada pengamat yang ngomong seenaknya sendiri, pidatonya jadi kebijakan, sakar PDW. Saya ingatkan yang pertama, apa yang menjadi program-program yang digagas oleh Presiden kali ini, itu adalah konsistensi perjuangan yang beliau gagas dari dulu. Kalau saya ditanya, ya saya mengikuti dan tahu sejak kontestasi pemilu 2009. Beliau kalah. Tapi komitmen tetap dipegang. Tapi visi ini tetap dipegang. Ini bukti bahwa ini bukan lip service atau visi misi yang dihias untuk kampanye saja. Tapi bahwa ini adalah nilai-nilai yang memang ingin diperjuangkan oleh patriot bangsa yang bernama Haji Prabowo Subianto ini. Dan terbukti begitu beliau jadi presiden langsung diaplikasikan. Saya flashback sedikit Pak Rafli. Kok bisa ini disebut konsistensi? Iya, ngomong tentang intervensi gizi yang hari ini menjadi program nasional makan bergizi gratis. Kami di Partai Gerindra, di awal-awal partai kita kemudian ikut kontestasi pemilu dan kemudian bisa mendudukan kader-kadernya baik itu di DPR RI, di DPRD provinsi maupun kabupaten dan di eksekutif, beliau mencanangkan revolusi putih. Revolusi? Putih. Jadi ada gerakan partai yang namanya revolusi putih. Ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh kader-kader Partai Gerindra untuk memberikan dukungan gizi melalui pembagian susu saat itu. Jadi kami masif serentak, bahkan waktu itu sempat di ulang tahun partai, itu Pak Prabowo minta kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke. Saya waktu itu ada bersama almarhum Pak Boyke yang waktu itu memang ditugaskan beliau untuk mengorkestrasi kegiatan ini dan itu terlaksana.
Jadi ini bukan ujuk-ujuk kemudian PMBG atau kemudian yang selama ini dijadikan bahan bercandaan. Ini hanya proyek untuk bagi-bagi, ya kan? Tapi ini bentuk konsistensi beliau, visi beliau, perjuangan beliau, yaitu tadi kami dulu sudah melaksanakan ini melalui Revolusi Putih. Ini intervensi gizi dalam skala kami sebagai kader partai. Maka begitu beliau diberikan mandat untuk memimpin bangsa dan negara ini, maka kekuasaan ini dialokasikan, dipergunakan salah satunya melakukan intervensi gizi untuk makan bergizi gratis. Artinya beliau sudah berbuat sebelum beliau memimpin, kira-kira gitu ya Pak ya? Artinya ini adalah konsistensi. Visi dan nilai-nilai perjuangan beliau. Bukan lagi dalam pikiran, tapi udah senyawa dalam tindakan, kira-kira gitu ya Pak ya? Sudah senyawa dalam tindakan. Ya. Maka itu tadi masalah gizi. Kemudian kok hanya MBG, bagaimana kesehatan, bagaimana pendidikan, sama. Tadi saya sampaikan, saya salah satu orang yang disekolahkan Pak Prabowo. Artinya, kesehatan bagaimana? Ya kesehatan bagaimana beliau punya concern, seperti tadi yang saya sampaikan, beliau selalu menyampaikan tidak boleh ada hambatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Oke, tadi ada satu kalimat yang menarik saya highlight dari pernyataan Pak Husni, bahwa negara ini sebetulnya sangat kaya, ya, tapi kenapa rakyatnya miskin, gitu. Dan saya jadi teringat nih Pak, sama salah satu buku beliau, ya, Paradoks Indonesia. Paradoks Indonesia itu bagi kami, ya, terutama saya pribadi, ya, sebagai aktivis, ya, Pak. Dan saya merasa sampai hari ini ya saya aktivis begitu ya Pak ya. Ya. Karena aktivis bagi saya tidak boleh mati gitu. Itu adalah narasi yang tidak hanya selaras tapi senyawa, ya, dengan apa yang kemudian menjadi concern kita dalam kemudian merekonstruksi negara, ya, yang ideal menurut kita, ya, gitu kan. Nah, di situ mungkin barangkali ada beberapa konsep yang menjadi akar. Tidak pernah memang disebutkan MBG gitu kan, ya, tapi kemudian akar dari pemikiran-pemikiran program yang hari ini diaplikasikan, ya, itu bersumber dari pemikiran Paradoks Indonesia tadi, ya, gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, paradoksnya ini negara kaya tapi rakyat miskin, atau justru orang-orang yang kaya selama ini yang menikmati hasil kekayaan ini, kok hari ini kira-kira nggak dapat bagian, kira-kira gitu Pak? Ya, sebenarnya bukan tidak dapat bagian. Okay. Pak Prabowo ini sering menyampaikan ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono. Okay. Artinya Anda sebagai Pak? Gini. Pak Prabowo sering ini menyampaikan di pidatonya. Anda pengusaha, iya. Untuk dengan menjadi pengusaha maka harus ada keuntungan, iya. Tapi ya yang normal-normal lah. Yang adil kira-kira Pak ya. Adil lah. Kemudian jangan semuanya sapu bersih. Ya. Di Paradoks Indonesia itu ada salah satu temuan bahwa ternyata kekayaan negara kita ini hanya dinikmati oleh segelintir, hanya 1% kelompok yang menikmati. Nah itu yang kemudian ketika Pak Prabowo memimpin ini semuanya dibalik, ya kan? Ekonomi dibangun dari bawah, ekonomi diputar di bawah melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kemudian dengan hadirnya MBG ini menyerap tenaga kerja. Ada 50 kurang lebih relawan yang kemudian bekerja di dapur-dapur MBG. Dengan kebutuhan MBG ini kemudian petani, peternak, UMKM semuanya merasakan keuntungannya, merasakan ada peningkatan, ada pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, maka ya Paradoks Indonesia inilah yang kemudian dijawab dengan strategi dorongan besar tadi oleh Pak Prabowo. Dan tidak hanya itu, ini langkah konkret dan nyata kita semua berkali-kali menyaksikan bagaimana pemerintah, bagaimana Presiden Prabowo ini merampas uang-uang yang selama ini dicopet. Iya, ya kan? Betul. Ya kan? Banyak sekali koruptor yang ditangkap hari ini. Nah, koruptor ditangkap tanpa pandang bulu, kemudian uang-uang yang selama ini dicopet ini diambil kembali dan digunakan untuk dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, betul. Ngomong-ngomong paradoks nih, Pak. Yes. Saya ingin mengajak pemirsa untuk hari ini mulai menyadari bahwa paradoks Indonesia ini bukan hanya tentang kekayaan.
Ya, tapi ini soal mentalitas. mentalitas. Kadang-kadang masyarakat kita lebih suka menerima sembako Ya, atau bantuan langsung tunai ya, daripada kemudian mereka bekerja ya, dengan pendapatan yang layak. ya. Nah, ini yang barangkali saya merasa bahwa tidak semua masyarakat kita Hmm, berada pada semangat yang sama Ya. pada posisi ini, Pak. Ya. Nah, ini mungkin tanggapan terakhir Bapak terkait dengan soal kegaduhan hari ini gitu. Bagaimana kemudian mengajak lapisan masyarakat ini untuk kembali melihat yang menjadi akar masalah. Ya. Sebetulnya ini bukan tentang kebijakan politik, Ya. bukan hanya tentang kebijakan politik saja gitu. Ya. Tapi ini lebih dari sekedar 5 tahunan kalau saya tadi bilang di awal gitu, Pak. Nah, bagaimana Bapak menanggapi itu? Iya, yang pertama tentunya bahwa apa yang selama ini disampaikan Mas Rafli terkait masyarakat lebih suka hal-hal yang memang sifatnya instan, itu kita juga tidak bisa menyalahkan ya, karena apapun ini tentang pengelolaan. Ya. Yang mengelola namanya penguasa. Nah, tinggal penguasa ini bagaimana kemudian dengan political will-nya, ya, dia punya kehendak baik untuk tidak sekedar ngasih ikan, tapi juga menyiapkan kailnya, ngasih tahu cara mengailnya, sekaligus umpannya. Sehingga kalau kita ngomong bangsa kita ini kemudian bisa mandiri, bangsa kita ini bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain, mentalitas ini yang perlu dibangun. Gitu. Mentalitas yang perlu dibangun. Nah, dari kebijakan-kebijakan Pak Prabowo, kita bisa menilai, kita bisa melihat bagaimana kemudian masyarakat ini diajak terlibat aktif dalam proses pembangunan ini. Ngomong tentang NPK, diselenggarakan oleh kelompok masyarakat, relawannya dari kelompok masyarakat, suppliernya dari kelompok masyarakat, penerimanya juga langsung ke masyarakat itu sendiri. Kemudian pembangunan ekonominya berbasis salah satunya adalah koperasi. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Masyarakat dilibatkan secara aktif untuk membangun ekosistem ekonomi, membangun produksi di setiap desa yang diharapkan nanti tumbuh industri-industri yang inilah nanti akan menjadi tonggak kejayaan ekonomi nasional kita. Oke. Maka memang seharusnya ya penguasa, para pemimpin, para pejabat, para pengambil kebijakan inilah yang kemudian menyusun desain dari pembangunan bangsa dan negara ini. Agar apa? Agar masyarakat kita tidak kemudian selalu dibubukkan dengan ya program-program instan seperti tadi, Pak Rafli. Jadi hari ini ada MPK, ada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ada kemudian sekolah rakyat, kemudian pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Jadi bikus strategi ini ya serentak, masif, cepat, berani, dan terukur. Oke, luar biasa. Dan saya rasa semua program itu, terutama fondasi ide dari program-program itu sangat selaras dengan apa yang kemudian menjadi pemikiran dari founding fathers kita. Betul. Maka kuncinya adalah optimisme. Optimis. Kuncinya adalah optimisme. Seluruh masyarakat ini kemudian harus optimis bahwa kita bangsa besar, bahwa kita bangsa yang kaya, dan kita akan mencapai kejayaan dan cita-cita para founding father tadi itu, bangsa yang merdeka dan berdaulat. Tapi kuncinya optimis. Optimis. Iya dong. Gotong royong, kolaborasi, itu. Gotong royong, kolaborasi, optimis, sehingga kemudian kita bisa bersama-sama berpartisipasi aktif untuk membawa Indonesia ini menuju kejayaannya. Menjadikan Indonesia emas yang saat itu kita sudah menjadi bagian dari negara-negara besar yang memainkan peran strategis di percaturan geopolitik dunia. Oke. Itu kan yang sedang dilaksanakan Pak Prabowo. Bagaimana kelincahan diplomasi beliau. Ya. Ya kan? Amerika oke, ke Rusia diterima, ya kan? Ke Perancis juga welcome. Ke Timur Tengah juga ahlan wa sahlan. Semuanya bisa dirangkai oleh beliau. Ya. Ini menunjukkan identitas politik bebas aktif dan non-blok
negara kita. Oke, Maka Pak Rafli, kuncinya adalah optimisme. optimis. Ini yang paling mahal. Ya, kita tidak bisa memungkiri lah. Akhir-akhir ini kan banyak kemudian para profesor-profesor, orang-orang pinter yang di Jakarta sana kemudian ya justru pesimis. Ini kan bagaimana kemudian kita ini rakyat yang di daerah ini kan bingung. Kita dipimpin oleh presiden yang kita rasakan bagaimana dampaknya secara nyata, keberanian beliau, visi beliau, diplomasi luar negeri beliau, kemudian patriotisme beliau. Kemudian ada narasi yang pesimis, kita tidak mungkin swasembada pangan lah, ini pemerintah apa dan sebagainya. Kalau memang kita ahli, kalau kita memang pintar, ayolah. Bung Karno sudah mencontohkan nilai-nilai gotong royong ini harus menjadi satu kesatuan kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara. Tadi Pak Prabowo, Mas Rafli sudah menyampaikan, beliau ajak pers, beliau ajak para alim ulama, beliau ajak para profesor, beliau ajak para pakar, beliau ajak semua. Bahkan lawan politik di pemilu. Betul. Karena bagi beliau, kontestasi, kompetisi itu ya pemilu. Setelah itu sebagai sesama anak bangsa, ya konsolidasi nasional. Bergandeng tangan, bareng-bareng kita membangun bangsa dan negara ini. Oke, Pak Husni. Sangat luar biasa kalau kita melihat ide-ide dan juga program dari Bapak Presiden Prabowo. Tetapi kalau kemudian kita melihat Pak Husni dan kita gali apa yang menjadi prinsip-prinsip di dalam the big push strategi itu tadi, Ya. yang kemudian kita selaraskan Ya. dengan indikator-indikator keberhasilan konkret selama ini. Ya. Nah, kira-kira seperti apa, Pak Husni? Ya, kalau kita ngomong indikator konkret yang menunjukkan bahwa strategi ini berdampak dan berhasil, ya. Kalau ngomong sederhana tadi, sederhana itu kita bisa merasakan bagaimana daya beli masyarakat sekarang meningkat. Yang paling dekat kita kemarin Lebaran, itu kita merasakan tidak ada gejolak, semuanya seneng, Lebarannya meriah. Ini kalau kata kami warga Malang Raya ini penjelasan endek-endekannya semacam itu. Ya. Tapi kalau kita ngomong data ya, ini agar kita nggak salah, saya bacakan ini data yang bersumber atau yang dirilis oleh pemerintah, beberapa dari Kementerian Sekretariat Negara ini. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 kemarin di angka 5,11%. Ini versi BPS yang merilis. Artinya ini kan menunjukkan bahwa ekonomi kita ini tumbuh dengan stabil di tengah situasi tekanan global yang tidak pasti, apalagi kemarin terjadi perang. Kemudian ngomong tentang MBG, ini saya baca data juga biar tidak salah. Hari ini sudah hampir 60 juta penerima manfaat. Ya, dengan target 80 juta lebih penerima manfaat. Dari situ kalau kita melihat ada 25.000 lebih dapur yang beroperasi, maka kita bisa membayangkan setidaknya ada 290.000 lapangan kerja tersedia. Belum lagi kalau kemarin Pak Rafli melihat beberapa informasi yang beredar mungkin di sosial media, pemerintah kembali membuka lowongan untuk menjadi sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang nantinya akan ditugaskan sebagai manajer-manajer di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang ini jumlahnya juga tidak sedikit, 35.000. Oke. Ya, dilaksanakan secara terbuka tanpa dipungut biaya. Oke. Semuanya punya kesempatan yang sama. Artinya 19 juta lapangan pekerjaan ini kan tidak mungkin kemudian seketika gitu ya Pak, ada gitu, tapi ya kemudian bertahap gitu kan. Jadi kita nggak bisa simsalabim dalam pemerintahan, kira-kira gitu. Ayolah, ya kan. Ya sebenarnya kita ini sama-sama ngertinya. Cuma kadang-kadang kita munafik aja dengan kebenaran yang kita lihat dan kita rasakan. That's point. Iya kan. Nah, terus data dari Kemensetnek juga bahwa program ini melibatkan kurang lebih 1 juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. Secara bersama-sama? Ya, secara bersama-sama. Artinya kita bisa merasakan bagaimana peningkatan pendapatan, bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM yang selama ini hanya sebagai objek politik. Yes, betul.
Ya kan? Ngomong petani, ngomong nelayan, ngomong UMKM, ini kan disebut ketika menjelang kampanye, Ya. Mas, ya kan? Betul. Hari ini Pak Prabowo menjadikan headline, subjek utama pembangunan petani, nelayan, UMKM, peternak, masyarakat desa. Konkret dan nyata. Ya. Kemudian, ya kalau kemudian tadi kita ngomong bahwa Bikus strategi ini salah satu modelnya adalah melakukan pembangunan ini dilakukan dengan pendekatan human capital tadi, ngomong gizi, ngomong pendidikan, ngomong kesehatan, maka MBG ini menjadi entry point. Entry point. Itu tadi. Di MBG ini kita tidak hanya sekedar ngomong intervensi gizi. Ngomong tentang kemudian bagaimana ada nilai-nilai pendidikan di situ. Bagaimana masyarakat hari ini kemudian diajarkan tentang bagaimana pola hidup sehat. Pola hidup berkualitas, ya kan? Setelah itu tentunya ngomong kesehatan, ya dengan makan bergizi akhirnya akan tercipta kesehatan yang secara komprehensif akan tumbuh di jiwa dan raga para generasi-generasi mendatang, ya kan? Nah, maka sekali lagi dengan MBG sebagai entry point ini, maka dampak ekonomi dan sosialnya secara nyata bisa kita rasakan hari ini. Daya beli meningkat. Ya. Daya beli meningkat. Bahkan kalau ini ya, saya tadi sempat membaca dari data di beberapa kabupaten kota itu menunjukkan bahwa 80% lebih pekerja di dapur MBG ini sebelumnya tidak bekerja. Tidak bekerja, betul. Sebelumnya tidak bekerja. Ini ada ibu rumah tangga, ya kan? Artinya dengan dia ke MBG tanpa meninggalkan jauh dari rumahnya, dia membantu perekonomian keluarga. Ya, kemudian yang belum bisa atau belum mampu mendapatkan kesempatan kerja, karena ini sifatnya padat karya, dengan memaksimalkan potensi masyarakat yang ada di sekitar, sehingga yang tidak punya kesempatan untuk bersaing di lapangan kerja yang ada, dia tersalurkan ke MBG. Jadi saya kira Big Push strategi ini, strategi dorongan besar ini, memang pro dan kontranya pasti ada. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, dengan persatuan dan kesatuan kita, dan semangat gotong royong kita, Indonesia emas, Indonesia jaya ini sudah di depan mata. Indikasinya jelas kok. Ya. Di tengah kontraksi geopolitik kemarin, kita survive. Betul. Ya kan? Dan saya yakin, ya kuncinya itu tadi. Kita bersatu, kita gotong royong bersama-sama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, kita menuju Indonesia yang makmur. Oke, dan saya juga meyakini Pak Husni bahwa kegaduhan ini bukan hanya tentang narasi-narasi negatif saja, tapi justru gerakan-gerakan positif di mana masyarakat hari ini berlomba-lomba menginginkan keterlibatan aktif di dalam program-program pemerintah. Dan saya rasa para pemirsa juga harus kemudian menunjukkan kepada publik, kepada khalayak dunia, bahwa dengan program-program seperti ini mendorong kita untuk terus upgrade diri, untuk kemudian kita adaptif terhadap segala situasi dengan kemanfaatan-kemanfaatan kita peroleh, gitu. Jadi kita tidak boleh diam, kita sampaikan apa yang menjadi kebenaran, menjadi fakta, dan apa yang kita rasakan sesungguhnya, gitu. Dan ya sayangnya Pak Husni, kita tidak punya waktu yang banyak sebetulnya. Sudah selesai. Ya sudah selesai, ya. Tapi satu hal besar yang bisa kita highlight dari apa yang kita diskusikan hari ini adalah bahwa program Pak Prabowo ini bukan lagi tentang berbicara program-program yang sifatnya tangible, tapi justru kita banyak berbicara sesuatu yang intangible, sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lihat, tapi bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, gitu. Dan itu mungkin kita nggak berbicara tentang hari ini aja, tapi ngomongin panjang. Kita ngomong 10 tahun, 20 tahun, bahkan ratusan tahun ke depan. Investasi human capital tadi yang disampaikan berulang kali, itu adalah bukti konsistensi bagaimana program Presiden ini tidak berbicara satu sektor saja, tapi komprehensif, menyeluruh, holistik, dan simultan bersama-sama untuk dorongan besar tadi. Oke, pemirsa, sayang sekali kita tidak bisa berlama-lama
mungkin kita cukupkan di diskusi kali ini. Ya. Siapa tahu nanti ada diskusi-diskusi lain bersama dengan Pak Husni kalau kangen. Boleh. Atau bisa menonton beberapa Ya. video podcast lainnya yang ada Pak Husni gitu. Saya ucapkan terima kasih atas Terima kesediaannya kasih Pak Mas Husni. Rafli. Ya, Kalau boleh saya menyampaikan kepada pemirsa khususnya yang ada di Jawa Timur, saya sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk mengajak bersama-sama dengan dibukanya ruang publik melalui media sosial dan sebagainya, maka kita tidak boleh dengan narasi-narasi jahat yang memang sengaja tidak ingin kita besar. Ya. Yang memang setting agendanya adalah kita tidak boleh pintar, kita tidak boleh kuat, kita tidak boleh sejahtera. Kita harus bersama-sama menyampaikan, tidak perlu mengarang cerita apa yang kita rasakan nyata. Saya beberapa kali keliling di sawah-sawah sebagai tugas saya di Komisi B, bertemu dengan kelompok tani, bertemu dengan para peternak dan sebagainya. Mereka merasakan bahwa hari ini semuanya jauh lebih baik. Ngomong masalah pupuk, ngomong masalah intervensi pemerintah, baik itu di pengolahan, pasca panen, dan kemudian harapan-harapan tentang Indonesia yang besar ini sudah bisa kita rasakan indikasinya. Jadi ayo bareng-bareng kita sampaikan kebenaran yang ada agar kebenaran ini tidak dikalahkan oleh narasi-narasi jahat yang memang tidak ingin kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera, bangsa yang kuat. Saya kira itu perlu saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi pada Pak Husni atas penyampaian yang luar biasa, atas waktunya menerima diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih pada pemirsa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.